ya. Karena untuk di HP resistornya udah nggak pakai warna begini ya, jadi kita tahu dengan alat ukur ya. Nah, dan cara mengukur 1 kilo. Ada tulisan 1 kilo, ada tulisan 10 kilo, ada tulisan 100 kilo. Nah, ini adalah contoh alatnya. Nah, kalau ini ada di samping sini, ada yang di atas sini, tergantung mereknya. Ya. 1 kilo, 10 kilo. Salam sejahtera buat kita semua juga. Perkenalkan, nama saya Nelson. Saya sebetulnya ingin ngajar dari awal, tapi saya sudah berusaha bagi waktu untuk sekarang kelihatannya agak sulit. Tapi tunggu, kalau usah khawatir, saya sudah siapin tim untuk ngajar di sini, dan walaupun tempat sekecil ini yang ngajar orang prinsipal itu yang punya merek dagang sesuatu di Indonesia, itu namanya prinsipal. Dia pegang merek dagangnya atau license distribusinya, itu prinsipal namanya. Distributor lain-lain. Kita akan ngajar di sini, kita punya tim dari BlackBerry, Samsung, Sony Ericsson, Nokia, sama lokal brand handphone Cina. Sekarang lagi booming handphone Cina. Kita akan ngajar di sini dengan limited waktu terbatas, karena kita juga kejar target. Satu, target kita untuk wira swasta, dan kedua untuk company. Permintaan teknisi cukup tinggi sekali, makanya kita harus persiapkan even walaupun hanya basic ya, soldering, troubleshooting, kita usahain kamu kuasain. Kita nggak minta sampai 60%, 50%. Kalau 100% saya rasa impossible, karena waktunya mepet sekali. Sekarang dibutuhkan aja untuk minggu ini, minggu depan itu sekitar 6 teknisi itu sudah harus masuk, plus 3, 9 itu harus masuk ya. Jadi kita akan coba grab ini mission possible, coba grab jadi kamu jadi teknisi. Ini bukan diakalin, tapi kita coba do something, maksudnya lakukan sesuatu yang beda. Kalau kita bisa berharap aja, impossible is nothing, jangan ada yang mustahil. Yang mustahil itu pasti bisa kita atasi, karena sama-sama itu manusia yang buat. Kita juga sama-sama makan nasi, kerja makan batu, wah kita sudah. Oke, tadi penjabarannya sudah cukup bagus, lumayan menarik. Menurut saya lumayan, dalam arti kata tidak ada orang mau jabarkan itu secara detail seperti tadi. Saya pun tidak mau detail begitu, tapi itu tidak main-main ilmu seperti itu. Kamu harus sekolah berapa tahun untuk tahu itu ya. Untuk basic elektronik seperti itu, walaupun tidak semua dia jabarkan, tapi minimal orang yang baca buku sekilas itu diterangkan di sini. Walaupun dia tidak terangkan secara semuanya, tapi saya rasa sudah cukup detail. Memang akan masuk ke handphone beda, 1000% akan berbeda. Tapi tidak usah khawatir, ada malaikat di sekitar kamu yang akan kawal. Yaitulah guru-guru yang akan tuntun, dan mereka sudah pernah ngalamin training seperti ini. Ada beberapa yang sudah lulus dari sini pun sudah senior, baru 2 tahun kerja sudah senior. Karena ada basic dari sini. Mereka nggak tahu elektronik sebelumnya, karena yang saya butuhkan adalah semua elektronik. Tapi yang masuk orang kesehatan, SPK, elektro harus kuat, yang suka instalasi ini sama lihat tiang. Terus ada otomotif ya, betulin mobil. Ada yang lebih parah lagi, D3 pertanian ya, itu sama sekali dia nggak tahu listrik. Saya rasa rumah dia juga rusak listrik, dia panggil tukang. Kalau otomotif mungkin ada elektronik engine, namanya PVTi atau BSI ya. Jadi di mobil pun ada elektronik, tapi itu ada namanya
divisi sendiri, dia ada division, dia nggak include dengan engine, beda. Tapi itu namanya elektronik, itu ada hubungan ya. Jadi saya mau sambung-sambung supaya orang otomotif pun bisa jadi teknisi. Kalau nggak disambung-sambung begitu dia akan pusing. Nah, setelah itu kita mungkin brainwash untuk bagaimana kamu setiap hari hanya baca mungkin 2 buku. Pertama, kitab suci kalian, kedua kitab suci buat belajar, yaitu elektronik. Itu suci juga karena bisa buat orang tidur. Kalau kamu sih rubah pola pikir, stop baca koran, stop baca yang nggak benar, maksudnya yang cuma nyenengin kamu. Karena mulai isi otak dengan elektronik, gak ada jalan lain, harus ekstrim. Lihat TV yang terlalu lama-lama, kayak jadi males, ya buang waktu, nonton sinetron, musik, setelahnya itu buang dulu jauh-jauh. Terus kalau hobinya nongkrong di mall, rubah nongkrong di Gramedia, simple, gak usah beli tapi baca. Kan ada yang sudah dibuka plastiknya. Itu saya arahin yang orang mungkin kalau saya beli buku dia datang karena ada yang mampu tapi malas baca, harus paksa dia baca. Karena untuk dapetin teori itu kita nggak bisa kilat 1 bulan kamu kuasain teori. Itu baru 2 komponen masih banyak. Ada yang namanya di sini ya dibahas tentang konduktor, ya belum dia bahas. Dia belum bahas dioda terlalu dalam, dia belum bahas transistor terlalu dalam. Bisa kolaps duluan, kamu nggak jadi keren aja teknisi sudah dipak duluan. Makanya dibutuhkan buku itu panduan awal yang dimakan manis, bukan sepet. Ya, jadi kamu pun lulus, saya berani jamin 1000% kamu bisa kerja. Apalagi kamu mandiri, bukan servis sendiri. Dan lagian saya tidak paksain kamu harus bisa. Nothing tulus bagi saya. Kamu ambil ilmu saya sebanyak-banyak, saya thank you. Kamu nggak ambil, salah sendiri. Ya, jadi terus kalau bahasa penyampaian yang kamu nggak ngerti, tolong diinterupsi. Pak, saya nggak ngerti. Stop dulu, karena kalau guru ngajar itu jalan terus. Nanti ada sesi tanya jawab baru dia berhenti. Itu sudah ketentuan di pelajaran, nggak boleh di disturb terlalu cepat. Tapi kalau dia sudah terlalu cepat, nanti kamu blank. Ya, kalau saya terangin sedikit saja tentang handphone, pasti ada yang blank, karena nggak pernah tahu apa itu handphone. Bahasanya bukan bahasa kayak tadi masih simple bahasanya. Kalau saya bilang transceiver, isinya ada di dalamnya quad band perkusi. Apa itu Pak? Quad band itu 4, dulu dual band, habis itu 3 band, sekarang 4 band. Jadi udah ada bahasanya ke sana. Memang di handphone nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia cuma bisa dibaca di menunya doang. Tapi kalau di skematik nggak ada bahasa Indonesia. Semuanya bahasa Inggris. Ya, jadi Inggris kamu pun harus kamu latih. Walaupun hanya nggak bisa ngomong itu juga, tapi mengerti itu sudah bagus. Alangkah baiknya bisa ngomong walaupun sedikit dan ngerti apa yang ditulis. Yang sekarang ada banyak yang saya ajar itu mereka ngerti yang ditulis, tapi buat ngomong susah. Tapi mereka ngerti, karena kalau ada trainer dari luar negeri bahasa Inggris, questionnya mereka bisa jawab dan benar. Berarti mereka hanya bisa baca tulis, ngomong susah. Nggak masalah. Jadi di sini siapapun kamu yang hadir ya beruntung lah, saya bilang. Tapi kalau kamu bisa ambil ilmu dari kita, karena yang mau ngajar ini kan ada berapa brand, dan semua handphone itu basicnya sama. Jadi kayak TV, contoh TV Sony, TV LG, terus merek Changyong. Mulai perbedaan terlalu jauh nih. Yang namanya TV itu teorinya hanya menerima dan mengeluarkan gambar dan suara. Si merek Cina ini Changyong pun sama, lakukan hal yang sama, terima signal, dirubah jadi gelombang elektromagnetik, habis itu dirubah jadi gelombang luminans dan chrominans, habis itu keluar lagi video, dan untuk signal suaranya, carrier-nya dia rubah, dia ambil yang di bawah, informasinya dijadiin gelombang elektromagnetik, baru dirubah ke speaker jadi suara. Cuma begitu teorinya.
ada lain, TV sama, radio sama, FM sama. Mau FM ini mereknya paling terkenal pun, Advantage atau apa merek Amerika dengan yang merek Cina itu sama. Kalau namanya FM ya frekuensi modulation, jadi yang dimodulasi frekuensinya, itulah yang diambil untuk dijadiin suara, kebalikan dari AM. Nah, kalau sadar ngomong itu udah pusing kan? Karena kamu nggak pernah tahu basicnya. Handphone tuh harus tahu dari FM, AM harus tahu, terus sistem CPU harus tahu, dan simpan memori segala macam harus tahu. Dan yang paling penting adalah bagaimana suara itu diubah menjadi dari gelombang discambler. Discambler itu acak, jadi digital diacak, sudah digital pun diacak. Namanya juga GSM ya. Jadi dia sistemnya mobile tapi aman. CDMA dulu tidak aman ya, multiple code-nya masih bisa bocor. Akhirnya dirubahlah CDMA X1. Sekarang sudah mulai ke Evo. Kamu harus belajar itu dari luar. Nggak usah saya jelasin karena itu teoritis banget, tidak ada hubungan dengan yang kalian mempraktek. Kenapa saya bilang ada hubungan? Kalau saya jelasin teori GSM dari awal, itu kita akan waktu mungkin teori aja 3 bulan. Tapi kamu expert teori. Saya nggak butuh itu. Saya butuh teori walaupun singkat tapi berbobot. Makanya saya butuh bantuan kalian untuk beli buku, baca teori elektronik itu dari luar. Oh ya, pernah lagi handphone silent, saya silent ya, karena mengganggu konsentrasi yang lain sama mengganggu saya juga. Jadi peraturan pertama itu handphone silent. Saya tidak terlalu ekstrim matiin. Hari ada apa yang keluarga atau saudara mau bilang kita getar juga apa-apa, itu yang tahu dia doang. Tapi kalau getarnya bersuara bahaya. Ada handphone getarnya ada suaranya karena casingnya sudah retak, akhirnya getar sampai casingnya bergetar, jadi ada suara kruk-kruk. Nah itu karena ada kerusakan di mechanical. Oke, saya lanjut. Tadi teorinya bagus, tapi saya akan tambahin resistor sama kapasitor sedikit, karena di situ komponen itu paling banyak dipakai di komponen. Ya, itu boleh dibilang 99% itu komponennya itu semua. Hanya beberapa aja komponen aktif, bisa switch untuk lampu, bisa switch untuk vibrate, atau switch untuk komen perintah. Itu menggunakan satu chipset. Ya, ada lagi aktif itu memori. Kalau di handphone namanya combo memori. Ya, kenapa combo? Di dalamnya ada beberapa memori yang digabungkan, yaitu RAM dan ROM. Dulu ROM sendiri, RAM sendiri, sekarang digabungkan. Bahkan lebih dahsyat lagi, di dalam IC CPU sekarang dimasukin RAM. Jadi untuk membackup CPU itu sendiri. Ya, nanti kita akan jelasin itu, karena itu penting. Saya akan jelasin nanti. Tapi sebenarnya malam ini saya tidak akan terlalu banyak terangin tentang blok diagram, karena Anda sendiri teori komponen aja belum terlalu bisa. Nah, tadi saya tanya resistor itu fungsinya apa? Ada yang tahu? Fungsi resistor itu apa? Tadi dijelasin dari fungsi. Apa hanya ini doang? Apa namanya? Apa hanya pengenalan ini komponen resistor, ini kapasitor? Karena saya terlambat datangnya. Tadi diterangkan bahwa resistor itu untuk memperlambat atau mengurangi. Oke. Harus. Jadi saya akan tambahin fungsinya ya. Lambangnya di multitester lambangnya ini ya. Lambangnya ini. Tapi kalau lambang dalam skematik dia ada 2 lambang. Ini lambang resistor plus satu lagi lambangnya ini. Ini namanya, bacanya OHM. Ini namanya R, ini namanya L. Ini istilahnya. Dan biasanya dikasih nomor urut, misalnya ini R101, terus misalnya dia bercabang, di sini ada kapasitor, ini ground, ini lambang-lambang ya, ini C, artinya kapasitor, C101 misalnya.
Kalau pendekatan begini biasanya ini maksudnya di skematik. Nanti kita akan masuk ke skematik di teori ke mungkin satu, kita akan sedikit explore. Nah, fungsi resistor pertama adalah resistansi namanya, penahan, ya, menahan arus dan tegangan, ya. I dan R dan V voltage, arus lambangnya I. Terus saya tulis panjang-panjang lebih cepat ini. Ini istilahnya volt, ya. Kedua, filter itu lambangnya